Tears from Tears from Mencoba menolongmu. Kepalaku pusing, perutku sudah lapar sekali, badanku juga sudah lemas seperti ini. Kapan semua ini selesai? Sabar ya nak, sebentar lagi ibu keluar, kita cari makan untuk kamu ya. Anggap aja sekarang kita sedang membantu calon ibumu yang akan merawatmu untuk membersihkan kolam renang. Supaya nanti kalau kau lahir, kolam renang ini bisa jadi tempat bermain untukmu ya sayang. Gumam nada di dalam hatinya, mencoba menenangkan dirinya sendiri, dan mencoba untuk menenangkan bayinya supaya kuat di dalam rahimnya. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 8 pagi. Berarti tinggal 2 jam lagi waktu kuliah Nada akan dimulai. Sehingga Nada ingin segera membereskan semua pekerjaannya secepat mungkin. Apa kau tidak bisa mengambil daun-daunan itu lebih cepat? Tanya Viola pada Nada yang sedang mengambil melalui serokan. Tapi memang agak jauh dari kolam renang. Nada menjaga jarak supaya tidak terlalu dekat dengan kolam renang. Baik Nyonya, saya akan lebih cepat. Kau tidak akan bisa lebih cepat. Kalau kau mau bekerja lambat seperti itu, masuklah ke sana, ke dalam kolam renang dan ambil satu-satu daunnya. Biur. Viola menendang Nada ke dalam kolam renang yang kedalamannya 3 meter. Blup, blup, blup. Nyonya, tolong. Blup, blup, blup. Tolong, aku nggak bisa berenang. Nada berdiri agak jauh karena takut jatuh ke kolam renang. Dan sekarang Nada sangat panik. Nada sudah berkali-kali memanggil Viola. Menuju ke pinggir pun dia sangat sulit sekali. Jantung Nada berdetak kencang dan sudah berkali-kali memohon kepada Viola untuk menolongnya. Tapi Viola masih saja berdiri di sana, tidak bergeming sama sekali hingga nafas Nada seakan sudah mau habis. Dan tenaganya tak kuat lagi untuk bertahan dalam kolam tersebut. Nada, Biur. Kenapa dia datang ke sini? Viola sangat panik melihat Dimas sudah masuk ke dalam kolam renang untuk menyelamatkan Nada. Detak jantungnya berdegup kencang dan sangat khawatir kalau sahabat suaminya akan mengadukan perbuatannya kepada suaminya, Raditya. Dimas masuk ke dalam kolam renang dan segera menyelamatkan Nada, membawa Nada ke tepian kolam, dan mengangkat Nada keluar dari kolam renang. Dimas memang sengaja datang untuk menjemput Nada berangkat ke kuliahan. Tak terpikir olehnya sama sekali bahwa kejadian ini akan dilihat oleh matanya. Nada berusaha mengeluarkan semua air yang tertelan olehnya. Kau tidak apa-apa? Tanya Dimas panik. Nada menggeleng, tapi ketakutan tergambar jelas di wajahnya. Mana Raditya? Apa yang kau lakukan padanya? Dimas sudah berdiri dan menatap ke arah Viola. Tak ada jawaban yang diberikan oleh Viola. Wajahnya sangat ketakutan dan mundur beberapa langkah, lalu pergi meninggalkan Dimas dan Nada. Viola, kau belum jawab pertanyaanku. Viola, tunggu. Dimas, sudah, aku tidak apa-apa. Terima kasih kau menolongku. Ujar Nada yang sudah menggigil dan pucat di pinggir kolam renang. Bi, ngapain kamu dari tadi di situ aja? Ambilkan handuk buat Nada. Perintah Dimas kepada Biningsi yang melihat dengan wajah ketakutan dari arah pintu dapur. Baik Tuan. Biningsi segera masuk ke dalam untuk mengambil handuk untuk Nada. Kau tidak apa-apa? Dimas masih menunjukkan wajah yang sangat khawatir. Nada menggeleng. Harusnya kau bilang ke Radit kalau kau disiksa oleh istrinya seperti itu. Kenapa kau tidak bilang pada Radit? Kenapa kau menyimpannya sendiri? Dimas sudah sangat geram dan kesal dengan Nada yang tak mau menceritakan yang sebenarnya. Aku tahu kau pasti tidak akan menceritakan ini pada Radit kan? Bagaimana nasibmu kalau aku tadi datang telat? Aku tidak menyangka Viola akan melakukan hal yang seperti itu padamu. Aku bahkan tidak menyangka Viola mampu melakukan hal seperti itu. Dia wanita cantik yang sangat lemah lembut. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Dimas masih tidak habis pikir di dalam hatinya, melihat perilaku Viola tadi kepada Nada yang membiarkan Nada hampir meninggal di dalam kolam renang.
Aku mohon, jangan beritahu ini kepada Radit, pinta Nada kepada Dimas, sambil menahan dingin dan bibirnya pun sudah mulai biru kedinginan. Apa maksudmu? Kau mau menyembunyikan ini dari Radit? Bagaimana kalau Viola berbuat lebih nekat lagi? Aku mohon Dimas, jangan sampai Radit tahu. Viola hanya jealous padaku. Tadi malam Radit datang ke kamarku dan memintaku melayaninya. Lalu Radit memintaku untuk mengantarnya sampai pintu depan saat dia mau berangkat. Wanita mana yang tidak kesal kalau suaminya menghampiri wanita lain dan bermesraan dengan wanita lain? Sudahlah, aku mohon padamu jangan sampai Radit tahu. Biarkan saja seperti ini. Aku yakin karena Viola tahu kau melihatku seperti ini, dia tidak akan berani melakukan ini lagi padaku. Tapi kalau Radit tahu, hubungan mereka akan menjadi tidak baik. Bagaimana kalau mereka bercerai? Bagaimana kalau nanti Radit ingin aku bersamanya seumur hidupnya? Aku ingin bebas setelah anaknya lahir. Radit tidak akan melepaskanku kalau dia sudah bercerai dengan Viola. Jadi kau sengaja menutupinya demi kebebasanmu? Tanya Dimas mencoba mencari jawaban jujur dari Nada. Nada mengangguk. Dimas tidak berkata apa-apa lagi setelah menerima penjelasan dari Nada. Dimas memilih diam lalu memberikan handuk yang dibawakan oleh Biningsih kepada Nada dan menggendong Nada masuk ke dalam kamar Nada. Walaupun Nada sudah melarangnya, tetap saja Dimas tak mau menurutinya. Dimas keluar dari kamar Nada dan membiarkan Biningsih membantu Nada di dalam kamarnya dengan Dimas duduk di luar menunggu di ruang tamu. Nada benar. Kalau Radit sampai tahu perlakuan Viola seperti ini, kemungkinan rasa cintanya pada Viola akan hilang. Apalagi cintanya sekarang sedang bersemi kepada Nada. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kalau rasa cinta Radit pada Viola hilang, tentu saja dia akan memperjuangkan Nada sepenuh hatinya. Dan aku pun yakin, Nada akan membalas dengan cinta yang cukup besar untuk Radit. Nada memiliki perasaan juga pada Radit. Lalu bagaimana caraku melindungi Nada kalau Radit tak ada seperti sekarang? Viola sangat berbahaya. Viola melihat bagaimana Nada sudah hampir kehabisan nafas di dalam kolam, tapi tetap saja memandang Nada bagaikan iblis yang tidak memiliki belas kasihan. Apa benar wanita yang cemburu bisa sejahat itu? Aku rasa ada yang aneh. Itu bukan hanya sekedar cemburu. Tapi apa ya? Foto itu, apa bisa berguna ya? Dimas mencoba berpikir mencari tahu alasan Viola melakukan hal sekejam itu terhadap Nada. Dimas juga mencoba berpikir mengenai perasaan Nada dan Radit, dan mencoba mencari jalan keluar terbaik untuk masalah Nada sekarang, tanpa membuat hubungan Radit dan Nada menjadi lebih dekat. Dan ini sungguh membuat Dimas pusing sendiri. Otaknya serasa buntu, tak dapat menemukan jalan keluar terbaik. Dimas, aku sudah siap untuk ke kampus. Radit juga sudah menyiapkan supir untukku. Kau mau pulang sekarang? Tears from Tears from Strategi jitu. Aku akan mengantarmu ke kampus. Dimas berdiri dan menarik Nada untuk keluar dari rumah Radit. Jangan Dimas, aku tidak mau menambah masalahku. Radit sudah menyiapkan supir untukku. Kau mau pilih mana? Aku menceritakan peristiwa tadi kepada Radit atau pergi kuliah bersamaku. Tidak ada pilihan lain kecuali dua itu saja. Dimas kali ini sangat memaksa Nada dan akhirnya tak ada pilihan lagi bagi Nada selain mengikuti apa yang diinginkan oleh Dimas. Anggap saja ini adalah bayaran dia telah menyelamatkanku tadi dari hukumannya Viola. Gumam Nada dalam hatinya yang setuju akhirnya pergi kuliah bersama Dimas. Akhirnya mereka berangkat juga. Dimas belum menghubungi Radit. Berarti aku tidak perlu lagi takut padanya. Sekarang, aku harus menghubungi Radit lebih dulu daripada Dimas dan membuat skenario baru untuk apa yang terjadi tadi sebelum Dimas menceritakan semua yang dilihatnya. Viola yang mengamati dari CCTV akhirnya bisa bernafas lega di kamarnya.
Viola yang mengamati dari CCTV akhirnya bisa bernafas lega di kamarnya setelah melihat Dimas tidak melakukan apapun untuk menghubungi Radit. Viola segera mengambil handphonenya dan memencet nomor pria yang sudah 10 tahun ini menjadi suaminya. Viola. Halo sayang, apa yang sedang kau lakukan di sana? Radit. Selamat pagi sayang, aku baru saja melakukan peresmian pembukaan tambang emas baru. Dan sebentar lagi jamuan makan siang lalu aku akan kembali lagi ke Jakarta. Ada apa sayang? Viola. Senang mendengar semua kegiatanmu berjalan lancar sayang. Ada yang ingin aku ceritakan padamu. Jam berapa kau akan pulang? Radit. Aku akan sampai ke Jakarta sekitar jam 5 sore. Apa kau jadi berangkat hari ini ke Thailand? Viola. Aku akan berangkat jam 4 sore. Bagaimana ya aku menceritakannya kepadamu lewat telepon? Suara Viola terdengar sangat cemas dan sangat khawatir. Radit, ada apa sayang? Katakanlah padaku. Suara Radit jadi agak cemas mendengar suara Viola yang juga cemas. Viola, aku akan mengirimkan beberapa gambar foto dari CCTV kepadamu, nanti kau akan bisa menilai sendiri. Klik. Viola mematikan teleponnya lalu mengirimkan beberapa foto kepada Radit. Dan, hahaha, kita lihat saja. Apa pendapatmu nanti Radit? Aku tidak akan membiarkan Dimas melakukan serangannya lebih dulu. Viola tersenyum bahagia, dan kini Viola berdiri dan pindah menuju ke tempat tidurnya menunggu respon dari Radit. Trrrt, trrrt, trrrt. Tak perlu menunggu lama, Radit langsung merespons dan menghubungi Viola setelah Viola mengirimkan foto-foto dari CCTV. Radit. Viola, apa yang dilakukan Dimas di rumah kita? Viola. Tadi pagi Nada berjalan-jalan di kebun belakang rumah kita. Lalu Dimas datang dan menghampiri Nada. Mereka bercanda-canda di belakang kebun rumah kita. Dan tak lama, aku dengar suara air di kolam renang seperti seseorang jatuh ke dalamnya. Setelah aku lihat di CCTV, Nada terjatuh ke dalam kolam, dan kemudian Dimas menolongnya. Lalu mereka bermesraan seperti itu di kolam renang. Aku tak tahu sengaja jatuh atau hanya berpura-pura jatuh. Maafkan aku sayang, bukan aku bermaksud untuk mengganggu kerjamu, tapi aku hanya mengkhawatirkan nama baik keluargamu. Aku tidak ingin ada kemarahan dari keluarga besar Prayoga padamu lagi, karena kesalahan mereka. Radit. Viola, apa Dimas membawa Nada ke kamarnya? Viola. Iya sayang, dia menggendong Nada ke kamarnya. Tapi kan kamar itu dan kamar kita adalah ruangan yang tanpa CCTV. Jadi aku tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan di dalam sana. Beberapa detik Radit terdiam dan tidak merespons teleponnya. Viola. Sayang, kau masih ada di line telepon ini kan? Radit. Iya sayang. Di mana mereka sekarang? Viola. Dimas mengantar Nada ke tempat kuliah sepertinya. Mereka tampak bahagia bersama. Aku sangat khawatir ibumu atau anggota keluargamu yang lain melihat mereka berdua. Radit. Sudahlah Viola, aku selesaikan dulu pekerjaanku di sini. Nanti aku akan urus permasalahan Dimas ketika aku sampai Jakarta. Viola. Sayang, aku khawatir dengan CCTV rumah kita kalau aku pergi nanti. Bagaimana kalau aku hapus dulu semua rekaman CCTV hari ini? Aku hanya tidak ingin kalau ibumu atau siapapun melihat Dimas dan Nada di jalan. Kemudian mereka curiga dan datang ke sini bertanya kepada pembantumu yang selalu mengadu kepada keluarga besarmu. Mereka akan mengecek video CCTV di rumah kita. Aku hanya tidak ingin menambah masalahmu sayang. Radit. Baiklah Viola, hapuslah semua video hari ini. Jangan sampai ada tersisa satupun di wilayah manapun di rumah kita. Terima kasih atas bantuanmu Viola. Kamu memang yang terbaik sayang. Viola. Baiklah sayang, aku tutup dulu teleponnya ya. Aku mencintaimu sayang. Klik. Hahaha. Apa yang ingin kau adukan pada suamiku Dimas? Kau tak akan dapat melakukan apapun sekarang. Bukti satu-satunya yang dapat digunakan hanyalah CCTV.
Tapi Radit sudah mengizinkan aku untuk menghapus semua data CCTV hari ini. Hahaha. Tentu saja aku sudah menyimpan beberapa adegan mesra dengan wanita itu. Dan aku yakin ini akan membuat hubunganmu dengan Radit meregang. Dengan begitu, kau tidak akan lagi dipercaya olehnya. Kau bukan lagi orang yang berbahaya bagi rencanaku. Tinggal wanita itu saja. Aku akan membuat cerita kedekatanmu dengan wanita itu, sehingga Radit akan menjadi muak dengannya, dan akan mengusir wanita itu sesegera mungkin. Aku tidak suka dengan sikapnya mencari muka dengan keluarga besar Prayoga. Selama impianku belum tercapai, aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun mencari muka yang dapat menghancurkan kepercayaan Radit kepadaku. Dan kau sudah cukup berbahaya. Tadi malam Radit mati-matian membelamu di hadapanku. Aku tahu Radit berbohong tentang kau membelaku di hadapan teman-teman ibunya. Radit hanya ingin menunjukkan bahwa kau baik di hadapanku. Padahal aku tahu, ular seperti apa dirimu itu. Kau tidak jauh beda dariku. Kau hanya menginginkan hartanya juga kan? Hahaha. Viola memang sudah sangat kesal kepada Nada dari tadi malam, karena Radit terus-terusan menceritakan kepada Viola bagaimana Nada membela keluarganya, dan juga memperbaiki nama baiknya dan nama baik Viola di hadapan semua teman ibunya. Telinga Viola terasa panas mendengar semua yang dikatakan oleh Radit, yang menurutnya adalah sebuah kebohongan. Inilah yang menyebabkan Viola begitu marah kepada Nada tadi pagi. Trrrt, trrrt. Viola segera mengangkat teleponnya saat dering handphonenya berbunyi. Viola, kau takkan bisa menentangku lagi. Radit tidak akan pernah mempercayaimu. Apapun yang kau katakan pada Radit, aku jamin 100% dia tidak akan mendengarkanmu. Dimas. Hahaha. Kau pikir aku akan peduli Radit mau percaya padaku atau tidak? Aku hanya akan mengingatkanmu tentang satu hal, Viola. Sekali lagi kau mencoba mengganggu Nada atau menyiksanya seperti itu, aku tidak akan segan memberitahu Radit bahwa kau minggu lalu pergi ke luar negeri bersama dengan seorang pria bule. Kau pasti tak menyangka kalau aku melihatmu dengan pria itu di bandara. Fotomu merangkulnya pun aku memilikinya, Viola. Tears from Tears from Saling mencintai, tapi saling menyakiti. Viola, apa kau mengancamku? Suara Viola sedikit bergetar dan wajah Viola menjadi pucat sangat takut apabila Dimas memberikan foto itu kepada Radit. Dimas, aku tidak tahu apa hubunganmu dengannya. Tapi kalau perkiraanku benar, kau pasti selingkuh di belakang Radit kan? Aku tidak akan segan membuka kebusukanmu kalau kau mengganggu Nada lagi. Klik. Dimas segera mematikan teleponnya, tak ingin Nada yang sudah keluar dari apotik dan menuju mobilnya tahu kalau Dimas menelpon Viola. Klek. Nada menutup pintu mobil Dimas. Apa yang kau beli? Tanya Dimas penasaran. Obat memar. Ini sangat ampuh. Bekasnya akan hilang dalam beberapa jam. Jawab Nada sambil membuka kotak obatnya dan mengaplikasikannya di wajah. Sudah berapa kali Viola melakukannya kepadamu? Tanya Dimas sambil menjalankan mobilnya keluar dari parkiran apotik menuju destinasi selanjutnya, yaitu kampus Nada. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Bisa kita mampir lagi? Tanya Nada sambil menengok ke Dimas. Kau mau kemana lagi? Dimas melirik sebentar ke arah Nada. KFC, aku lapar sekali. Keluh Nada sambil memegang perutnya. Hahaha, akhir-akhir ini kau memang sering kelaparan ya? Sudah, menyetir aja yang benar. Jangan komentar tentang aku. Tolong berhenti ya di gerai KFC. Dimas tak lagi mengajak bicara Nada dan membiarkan Nada beristirahat sebentar di mobilnya. Dimas terus menyetir hingga menemukan gerai KFC yang diminta Nada dan membelikan apa yang dipesan oleh Nada.
Kau yakin bisa menghabiskan sebanyak itu? Nada mengangguk. Kau jangan minta ya, aku lagi lapar sekali. Celetuk Nada yang sudah memegang basket ayamnya dengan kencang dan tak ingin berbagi kepada Dimas. Hahaha, aku tidak makan yang seperti itu di pagi hari. Bisa merusak dietku nanti. Dimas jujur untuk kali ini. Ya, kalian semua memang manusia aneh. Diet. Nada geleng-geleng kepala dan terus memakan ayam di basketnya tanpa memperdulikan Dimas. Apa Radit bercerita tentang dia juga padamu? Dimas sedikit melirik Nada. Nada mengangguk. Bahkan menyuruhku untuk workout. Dasar orang gila. Kalian semua kumpulan orang gila yang tergila-gila dengan body goal. Hahaha. Nada tergelak tawa mengingat bagaimana Radit menyuruhnya untuk diet dan semua perkataan yang diucapkan Radit kepadanya saat mereka di villa. Kalau ingat saat itu, kenapa aku jadi merindukanmu ya? Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Hais, baik aku menghindar darimu. Istrimu sudah menjadi gila karena cemburu kepadaku. Nada bergidik ngeri dan mencoba untuk menghapus wajah Radit dari pikirannya. Walaupun usahanya tidak berhasil. Dan Nada akhirnya pasrah hanya menghabiskan makanannya saja tanpa memperdulikan pikirannya yang berjalan kemana-mana. Sepertinya kalian cukup dekat sekarang. Sudahlah, tak perlu dibahas lagi. Selera makanku pun jadi hilang kalau aku mengingatnya. Protes Nada pada Dimas yang membuat Dimas memilih diam dan tidak mengganggu Nada. Hingga 20 menit kemudian, mereka tiba di kampus Nada. Dimas memarkir mobilnya di tempat yang sama seperti kemarin saat mengantar tas. Klek. Terima kasih ya sudah mengantarku. Nada bicara sambil membuka pintu, melempar senyum dan melambaikan tangannya pada Dimas sambil keluar dari mobil. Apa kau ingin aku menjemputmu lagi? Tanya Dimas sebelum Nada menutup pintu mobilnya. Nada menggeleng. Aku akan pulang dengan supir Radit saja. Aku tak mau membuat masalah lagi di rumahnya. Lalu Nada menutup pintu dan melangkah masuk ke dalam kampusnya. Dia pasti melihatku keluar dari mobil tadi. Bodoh amatlah. Nada segera melangkah meninggalkan koridor seakan-akan tidak melihat apapun di sana. Kenapa dengan wajahnya? Siapa yang memukulnya sampai seperti itu? Dan dia melewatiku saja tanpa... Jelas dia tidak akan memperdulikanku karena dia lagi marah padaku. Tapi aku harus bertanya siapa yang memukulnya. Dewa kini melangkah mengejar Nada dan mengimbangi langkah Nada di sampingnya. Siapa yang membuat luka di wajahmu? Nada tetap tak menjawab Dewa. Terus saja melangkah seakan tak ada siapapun yang bertanya kepadanya. Aku bertanya padamu, kenapa kau tak menjawabku? Dewa bertanya lagi setelah hampir 1 menit Nada tak menjawab. Klek. Nada tetap tak peduli dan membuka pintu ruang kelasnya. Tetap tak ingin memperdulikan Dewa hingga akhirnya Dewa memegang tangan Nada. Lepaskan tanganku. Nada sudah melotot ke Dewa. Tidak, sampai kau menceritakan kepadaku. Untuk apa kau tahu? Apa rencanamu? Ingin tahu supaya kau bisa semakin puas membalas dendam padaku, kan? Atau kalau kau ingin tahu supaya bisa menghina aku yang begitu menyedihkan, bukan? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jadi mulai saat ini, jangan ganggu aku lagi. Dan tarik perkataanmu dari kampus ini. Katakan pada mereka anak di rahimku bukan anakmu. Kalau kau tak bisa mengatakan itu, aku akan datang sendiri dan mengatakan bahwa aku sudah menjual diriku sendiri seharga 20 miliar. Dan kemudian hamil. Aku tidak ingin berhutang budi apapun padamu. Karena saat aku berjumpa denganmu di restoran, saat itu kita sudah tak ada hubungan lagi. Dan aku tidak mau kau mengganggu kehidupan pribadiku lagi. Nada melepas paksa tangannya dari tangan Dewa sudah sambil memicingkan mata. Dan segera masuk ke dalam ruangan kelasnya meninggalkan Dewa di pintu masuk. Dewa tak lagi bertanya kepada Nada dan membiarkan Nada masuk ke dalam kelas mereka. Hati Dewa memang sakit, tapi Dewa seakan ingin memendamnya sendiri dan tak ingin membuat Nada menjadi khawatir. Kau benar-benar sudah membenciku sekarang. Bagaimana aku menjelaskan ini semua padamu?
seseorang memukul wajahmu. Apa suamimu yang melakukan itu? Kau sudah memiliki beban sebanyak itu, dan aku masih ingin bercerita padamu tentang masalahku sendiri, dan membuatmu nanti kepikiran juga. Baiknya untuk sekarang, aku biarkan dulu sajalah kau seperti itu. Setelah urusanku selesai, aku akan mencoba menjemputmu dan menarik hatimu kembali padaku. Dewa akhirnya memutuskan untuk tidak menceritakan apapun masalah pribadinya kepada Nada, karena tak ingin menambah beban pikiran Nada. Kuliah hari ini berjalan sama seperti biasanya. Tidak ada yang mengganggu Nada. Waktunya juga dihabiskan bersama dengan teman-teman wanitanya untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah dan makan siang di kantin. Dewa sama sekali tidak mengganggu Nada, walaupun Dewa masih mengawasi Nada tanpa diketahui oleh Nada. "Kau mau kemana?" tanya Dewa kepada Nada yang pergi bersembunyi-sembunyi lewat pintu belakang gedung kuliahnya setelah seluruh kuliah hari ini selesai. "Bukan urusanmu. Kenapa mengikutiku?" tanya Nada sambil melotot kepada Dewa. "Apa kau menghindari mobil suamimu dan orang yang selalu ada di kafe itu?" tanya Dewa yang seakan tahu bahwa Nada berputar balik ke belakang ketika menyadari di parkiran mobil sudah ada 2 mobil yang menunggunya. "Sudahlah, bukan urusanmu." Nada tetap fokus pada teleponnya dan memesan ojek online. "Kau mau pergi kemana? Biar aku mengantarmu." Dewa bicara setelah mengambil handphone dari tangan Nada sebelum Nada memesan ojek online. Tears from Tears from Ada apa dengannya? "Kembalikan handphoneku." "Maumu apa sih? Apa kau masih belum puas menghinaku? Sekarang kau ingin menguntitku untuk mencari tahu apa yang ingin aku lakukan dan kemudian kau ingin menyebarkannya. Begitu?" Nada diam sejenak menghembuskan nafasnya dan menaruh satu tangannya di pinggangnya. Memalingkan wajahnya ke kanan sebentar sebelum kemudian kembali melirik Dewa dan melanjutkan kalimatnya. "Jangan campuri urusanku lagi. Terakhir kali aku katakan padamu, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Sekarang tolong kembalikan handphoneku, biar aku mengurus urusanku sendiri." Nada membuka telapak tangan kirinya, supaya Dewa bisa meletakkan handphonenya di sana dengan tangan kanannya masih ada di pinggangnya. "Aku sudah katakan padamu, aku tidak akan memberikan handphone ini kepadamu. Tunggulah di sini, aku akan ambil motorku dulu. Biarkan aku mengantarmu hari ini." "Aku bisa pergi tanpa handphone itu. Aku tidak akan menunggumu di sini." Nada sudah ingin melangkah pergi. Kemudian Dewa mendekap tubuh Nada dari belakang. "Lepaskan tanganmu dari tubuhku. Memang kau sanggup bayar berapa untuk memelukku seperti ini? Kau tahu, setiap inci tubuhku yang disentuh harus dibayar. Lepaskan." Nada sudah berteriak memaki Dewa dan meronta untuk melepaskan tubuhnya dari Dewa. Tapi tubuh mungil Nada tak banyak memiliki kekuatan untuk melawan tenaga Dewa. "Maafkan aku, Nada. Biarkan aku mengantarmu sekarang. Aku mohon padamu." "Buat apa, Dewa? Supaya kau ada bahan untuk menyakitiku lagi? Aku ingin kau pergi dari hidupku sekarang. Kalian semua sama saja. Kalian semua hanya mempermainkan hidupku." Ingin rasanya Nada menahan tangisannya, tapi air matanya tak dapat lagi tertahan. "Aku merindukan dekapanmu seperti ini, Dewa. Aku merindukan masa-masa kita ada di atap gedung dan bisa saling bercerita seperti dulu. Aku sudah berharap banyak padamu, dan sekarang aku tak ingin lagi berharap padamu, Dewa." Nada tak mengerti bagaimana hatinya, tapi saat ini hatinya menjadi lemah karena dekapan Dewa. "Apa kau mau mendengarkanku dulu? Ikutlah denganku," bisik Dewa ke telinga Nada. Saat ini Nada sudah tidak lagi menangis, dan kemarahannya sudah lebih stabil. "Dia Nada Aprilia." Belum sempat Nada mengangguk,
Suara di belakang Nada dan Dewa sudah mengagetkan mereka berdua. Dewa segera melepaskan dekapannya dari tubuh Nada, dan Nada berbalik melihat ke arah suara. Tak ada lagi senyuman di wajah pemilik suara itu. Tatapannya dingin. Kemarahan terlihat di wajahnya dengan jelas. "Radit," bisik Nada lirih memanggil nama pemilik suara. "Mau sampai kapan kau berdiri di sana? Kemari," kataku. Nada tak menunggu lama setelah Radit berkata seperti itu. Nada langsung refleks mengambil handphonenya di tangan Dewa dan hendak berjalan ke arah Radit. Namun Dewa memegang tangan kiri Nada untuk tidak pergi bersama Radit. "Dewa, lepaskan tanganku. Kau tidak boleh pergi bersamanya." Dewa bicara masih sambil menatap wajah Radit. "Aku tidak akan memaksamu. Kalau kau tetap tak ingin ikut denganku, aku akan menyelesaikan semuanya hari ini juga. Hubungan kita akan selesai dan urusan dengan ibumu juga akan aku selesaikan hari ini." Kali ini Radit serius. Dia tidak menunggu Nada dan langsung berbalik arah ke arah mobilnya dengan langkah kakinya yang panjang. "Lepaskan tanganmu dariku, Dewa. Jangan menambah beban hidupku." Nada melotot ke arah Dewa dan segera melepaskan tangannya dari Dewa. Lalu berlari mengejar Radit, masuk ke dalam mobil Radit. Mobil melaju meninggalkan kampus Nada setelah Nada duduk dan menutup pintu mobil. Mobil yang digunakan Radit ini berbeda dengan mobil Radit yang menunggu Nada di depan berdampingan dengan mobil Dimas. Setelah mendapat informasi dari Viola, Radit sudah enggan mengikuti acara makan siang sehingga meminta Sandi untuk segera mencarikan tiket pesawat atau mencarter pesawat supaya dia bisa kembali ke Jakarta saat itu juga. Setelah tiba di bandara, Radit langsung menuju ke kampus Nada. Untuk masuk ke parkiran gedung, mobil pasti melewati pinggir jalan tepat di mana Nada dan Dewa berdiri. Itulah kenapa Radit memergoki Nada dan Dewa yang sedang berdekapan di pinggir jalan. "Ada apa dengannya? Kenapa dia diam saja? Katanya akan pulang jam 5 sore, tapi sekarang masih jam 3 sore dia sudah kembali. Apa ada sesuatu?" Nada agak cemas dalam hatinya memperhatikan Radit yang tidak berkata satu kata pun dan hanya diam di dalam mobil. Sepanjang perjalanan memang tadi hanya diam, tidak mengatakan apapun kepada Nada. Radit bahkan tak ingin menatap pada matanya, hanya fokus kepada laptop di depannya dan terus saja bekerja, seakan Nada tak pernah ada di sampingnya sekarang. Klek. Setelah mobil sampai di pelataran rumahnya, Radit membuka pintu mobil dan langsung menuju ke dalam rumahnya tanpa menegur Nada sama sekali. Aku sudah pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Bukan hal yang aneh bagiku. Dia pasti lagi kesal padaku. Biarkanlah. Saat ini kami memiliki kamar yang berbeda. Dia akan masuk ke kamarnya di atas, dan aku akan masuk ke kamarku di bawah. Aku tak melihat kemarahannya. Apa peduliku? Nada melangkah turun dari mobil Radit, lalu masuk dengan langkah pelan setengah malas ke dalam rumah Radit, dan langsung menuju ke kamar tidurnya. Klek. Nada menutup pintu kamarnya dan meletakkan tasnya sembarangan seperti biasa, lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur. Hari ini Nada belum tidur sama sekali. Sejak tadi pagi Radit membangunkannya. Nada baru tidur 10 menit sehingga membuat tubuhnya menjadi lelah dan dengan cepat tertidur. Sepertinya aku tertidur cukup lama. Nada menggeliat di tempat tidur mencoba untuk menyadarkan dirinya sendiri setelah lebih dari 6 jam tertidur di kamar yang saat ini sudah menjadi gelap. Hanya cahaya dari lampu taman belakang yang membuat Nada bisa menangkap sedikit bayangan di kamarnya. "Kau sudah bangun?" Lagi, suara yang sama seperti suara yang tadi mengagetkan Nada di kampus menyapa Nada, membuat Nada bergegas duduk dan menatap ke arahnya yang sedang duduk berseberangan dengan posisi Nada bersandar di kursi, dan kedua tangan berada di depan tubuhnya. "Maaf, aku ketiduran," jawab Nada singkat selalu menunduk. "Kenapa dengannya? Tadi pagi dia berangkat bermanja-manja denganku. Sekarang dia pulang tatapannya mengerikan seperti itu. Apa dia kesal karena melihatku di kampus dengan Dewa?" Nada mencoba mencari alasan kemarahan Radit.
tapi otaknya seakan buntu tak menemukan alasannya. Klik. Dengan remote di tangannya, Radit menyalakan lampu di kamar Nada dan mengunci pintu kamar Nada. Ah, pantas aku tak pernah punya kunci kamar ini. Ternyata kuncinya di remote itu, dan dia yang membawa kuncinya. Gumam Nada sedikit kesal dalam hati, ingin rasanya memprotes Radit. Tapi melihat wajah Radit yang seperti itu, Nada memilih mengurungkan niatnya. Radit kemudian berdiri dan mendekat ke arah Nada, melemparkan foto-foto ke kepala Nada. Apa kau puas bermesraan dengan Dimas di rumahku sendiri? Tears from Tears from Percuma membela diri. Bermesraan. Nada segera mengambil lembar-lembar foto yang tadi dilemparkan kepadanya dan melihat semuanya dengan seksama. Ah, foto ini. Dia pasti salah sangka. Pantas saja dari tadi dia diam saja di mobil. Detak jantung Nada sudah berdegup kencang dan khawatir dengan foto-foto yang ada di tangannya. Biar aku jelaskan padamu, ini salah paham. Nada berdiri dan memberikan gambaran fotonya kepada Radit lagi. Apa foto CCTV bisa berbohong? Radit sudah mencengkram dagu Nada, membuat Nada sangat sulit untuk berbicara. Atau kau ingin menuduh Viola berbohong padaku? Kau pikir siapa yang lebih aku percaya? Viola atau dirimu? Aku sudah 10 tahun lebih bersama Viola, dan dia tidak pernah sama sekali menyakiti hatiku seperti kau menyakiti hatiku. Kau gadis kecil berhati busuk. Kau tidak tahu berterima kasih. Kau terus-terusan membuat masalah denganku. Dan saat ini, kau membuat kesalahan di rumahku sendiri dengan laki-laki lain di saat aku sedang pergi bekerja. Bahkan kau sangat murahan, berpindah dari satu laki-laki ke laki-laki lainnya. Pagi bersama sahabatku Dimas di rumahku sendiri, dan sore hari sudah ada di dekapan laki-laki lain di kampusmu. Cuy, Radit meludahi wajah Nada. Lalu Radit mendorong tubuh mungil Nada hingga jatuh ke tempat tidur cukup kencang. Apa alasan yang dapat kau berikan padaku untuk mempercayaimu? Katakan padaku. Radit sudah merubah intonasi suaranya dengan teriakan yang sangat kencang. Jadi istrinya sudah memfitnahku kalau aku ada main dengan Dimas di rumahnya, kan? Dan dia lebih mempercayai istrinya daripada aku, kan? Lalu untuk apa aku membela diri? Enggan hati Nada untuk menjelaskan semua permasalahannya kepada Radit, dan lebih memilih membiarkan Radit berpikir sesuai dengan apa yang ada di pikirannya saat ini. Apa yang dapat kau berikan padaku untuk membela dirimu sendiri? Radit sudah bertolak pinggang di hadapan Nada yang masih berada di tempat tidur dan menatap ke arah Radit. Aku tidak punya pembelaan apapun. Kalau aku mau berselingkuh, kenapa? Memang kau siapa? Bisa mengatur-ngatur aku harus bersama siapa, dengan siapa, dan harus melakukan apa? Nada justru mengeluarkan kata-kata menantang kepada Radit ketimbang merendahkan diri di hadapannya. Plak. Panas terasa di pipi Nada. Lebih panas daripada tamparan Viola tadi pagi. Tak ada rasa sakit di hati Nada saat Viola menamparnya. Tapi saat ini, nyeri di hatinya seakan menusuk dan membuat sesak. Aku menyuruhmu tinggal di rumah dan jangan membuat masalah. Tapi kau justru membuatku dipenuhi amarah seperti ini. Aku menyuruhmu untuk kuliah yang benar, belajar yang benar, tapi kau malah jadi jalang di kampus. Radit bicara cukup dekat dengan Nada. Bahkan hembusan nafasnya pun bisa terdengar dan terasa oleh Nada. Nada, kuatkanlah dirimu. Jangan sampai kau menangis mendengar kata-katanya. Kau tidak berharga sama sekali di hadapannya. Jangan merendahkan dirimu sendiri. Apapun pembelaan yang kau katakan padanya, dia tidak akan pernah mempercayaimu.
Kau dengar tadi apa yang dikatakannya? Istrinya adalah yang terbaik. Cukup jaga anakmu di rahimmu. Jangan sampai kenapa-napa karena setelah bayi itu lahir, kau bisa pergi sejauh-jauhnya dari orang ini. Tunggu, apa aku beritahu dia sekarang saja ya, kalau aku sedang mengandung anaknya? Aku tidak mau berlindung di balik anak ini terhadap perilakunya malam ini. Nada mencoba untuk menguatkan dirinya sendiri, supaya tidak menjadi lemah menghadapi Radit malam ini. Apa yang ingin kau katakan padaku? Kenapa kau selalu menatapku seperti itu dan menantang kemarahanku? Kedua tangan Radit sudah mengguncang-guncang lengan Nada. Apa dia benar-benar tak memperhatikan perasaanku? Apa selama ini hanya aku yang jatuh cinta padanya? Apa selama ini hanya aku yang menginginkannya? Bahkan dia berani berbuat seperti itu di rumahku sendiri, mendekati laki-laki lain dan bermesraan di rumahku sendiri. Radit bahkan sudah lupa kalau di rahim Nada saat ini ada anaknya. Yang diingat oleh Radit hanyalah kekesalan dan kecemburuannya yang berapi-api. Aku tidak punya pembelaan apapun. Kalau kamu berpikir aku selingkuh, maka aku selingkuh. Kalau kau ingin berpikir aku adalah wanita murahan, maka aku adalah wanita murahan. Kalau kau berpikir kalau aku adalah jalang, maka aku adalah jalang. Apalagi yang kau pikirkan tentangku? Apalagi yang ada di pikiranmu tentang aku? Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tak mengutarakan semuanya? Kau pikir kau apa? Pria bertanggung jawab yang baik hati. Kau pikir aku bahagia denganmu? Asal kau tahu ya, aku tidak pernah bahagia denganmu. Kalau kau mau percaya pada istrimu dan kau mencintai istrimu, jangan ganggu aku lagi. Aku sudah bilang padamu, jangan ganggu aku lagi. Berapa kali aku harus bilang padamu? Aku sudah mengusirmu berkali-kali, tapi kau tetap saja datang kepadaku. Apa kau tak paham kalau aku ingin kau pergi? Lalu ada kesempatan seseorang datang mendekat kepadaku. Kenapa aku tak gunakan kesempatan itu untuk membuatmu marah dan membuatmu mengusirku? Karena aku memang ingin pergi darimu. Nada menyelesaikan kalimatnya dengan sangat cepat. Dan sangat cepat juga meningkatkan emosi Radit. Mata Radit bahkan sudah memerah karena kekesalannya menahan emosi pada Nada. Plak, plak. Radit kembali menampar Nada berkali-kali. Jadi menurutmu, aku bukan pria yang baik kan? Kau ingin aku menjadi seperti ini? Kau lebih suka tersiksa hidup denganku daripada bahagia hidup denganku? Radit tak berhenti bagai kehilangan kewarasannya. Radit pun tidak memperhatikan tubuh Nada yang mungil kecil hampir tak kuat menahan tamparannya lagi. Kuatkan dirimu, Nada. Kau pasti bisa. Kau pasti kuat. Jangan lemah, Nada. Tidak boleh terlihat lemah di hadapannya. Kau tidak boleh menangis di hadapannya. Kau tidak boleh meminta belas kasihan kepadanya. Semua rasa sakit ini, dia bahkan tidak mempercayaimu dan dia tidak menganggapmu lebih daripada wanita sewaan. Satu kali istrinya berkata, dia langsung percaya tanpa menanyakan bukti-bukti lainnya. Gak ada orang yang dapat membelamu sekarang. Jadi kuatkan dirimu. Nada terus berusaha menyemangati dirinya sendiri, agar tidak jatuh dan menjadi lemah. Apa yang kau lakukan dengan Dimas di belakang? Bersenda gurau? Memadu kasih? Atau kalian berenang bersama? Hati Radit merasa sakit dengan kata berenang dan membayangkan bahwa tubuh Dimas dan tubuh Nada sama-sama berada di dalam kolam renang. Membuat Radit langsung memanggul Nada di atas bahunya dan membawa Nada keluar dari kamarnya menuju kolam renang. Dia mau melakukan apa padaku? Oh Tuhan, tolong aku. Apa yang ingin dilakukannya padaku? Aku tidak bisa berenang. Oh Tuhan, anakku, aku harus bagaimana sekarang? Nada sangat takut ketika Radit semakin mendekat ke arah kolam renang. Radit, aku mohon padamu, jangan kolam renang. Aku mohon jangan kolam renang. Kau boleh menyiksaku di mana saja, tapi jangan di kolam renang. Nada yang sudah ketakutan mencoba mengajak Radit berbicara, tapi telinga Radit seakan tak mendengar kata-katanya. Biur.
Itu yang kau lakukan kan? Bermesraan dengan temanku Dimas di dalam kolam renang. Radit melemparkan tubuhnya ke dalam kolam renang, dan kemudian hendak berlalu pergi meninggalkan Nada di dalam kolam.